Terlihat di malam hari, ada wanita yang berteriak, dikejar oleh segerombolan zombie. Ada seorang pria yang duduk di atas ranting pohon. Ia melihat ke arah jamnya. Jamnya menunjukkan pukul 10:09. Ia melihat wanita itu dikejar zombie dan terjatuh di tanah, yang membuat wanita itu berteriak meminta tolong. Seketika ada belati yang mengikat leher para zombie di sana dan langsung membunuh mereka. Ya, ternyata pria di atas ranting pohon itu mendengar teriakan dari wanita itu, dan ia langsung membunuh para zombie yang berdatangan di sana, menyelamatkan seorang wanita. Wanita itu berterima kasih kepada pria itu. Namun sang pria melihat bahwa wanita ini telah terinfeksi oleh virus zombie. Si wanita menangis, ia berteriak jangan tinggalkan dirinya. Namun pria itu tetap meninggalkannya, dan para zombie yang lain berdatangan menghabisi wanita itu. Diperlihatkan, pria itu menendang suatu ruangan dan berkata, "Nona besar." Terlihat ada seorang perempuan. Ya, dia pun berkata bahwa perempuan itu adalah nonanya. Tetapi wanita itu diam saja, dan ia segera memegang tangan perempuan itu. "Ya, di sini terlalu berbahaya. Silakan ikut denganku. Aku akan melindungimu keluar dari tempat ini." Tetapi ketika perempuan itu berbalik, ternyata dia sudah terinfeksi oleh virus yang membuat perempuan itu menyerang tak terkendali. Yang membuat sang pria berkata, "Kamu kenapa nona besar? Kenapa jadi seperti ini?" Ya, flashback diperlihatkan. Ternyata pria itu bernama Muchang. Muchang itu pernah diselamatkan oleh satu organisasi di zaman zombie ini. Dan Muchang ditugaskan untuk bersama dengan Baizi melindungi Baizi putrinya. Terlihat pada masa kecil, Baizi dan Muchang berteman dengan baik. Ya, sekarang harapan Muchang pun sirna karena di depannya Baizi telah terinfeksi oleh virus yang membuat Muchang tidak bisa lagi bersama dengan Baizi. Muchang pasrah diserang oleh Baizi begitu saja, yang menyebabkan tangan Muchang terlepas dari tubuhnya, membuat Muchang kesakitan dan ia berkata pada akhirnya dirinya tetap tidak bisa melindungi apapun di dunia ini. Namun aneh, Baizi menyerang tembok di belakang Muchang. Baizi seketika menangis melihat hal itu dan meneteskan air matanya ke perut dari Muchang. Ya, ada sistem yang berbunyi, hubungan dengan survival terkonfirmasi, sistem Eden aktif. Terlihat jiwa Baizi keluar dari tubuhnya dan membuat tangan palsu bagi Muchang, yang membuat Muchang terheran-heran. Apa perasaan ini? Kenapa muncul sebuah tangan? Sistem berbunyi lagi, pembuatan bentuk tangan selesai dan terlihat ada tangan bioteknologi. Namun Baizi terdiam seolah-olah tidak mempunyai jiwa di dalam tubuhnya, yang membuat Muchang bertanya, "Apakah kau masih mengenaliku, Baizi?" Tetapi Muchang ditransformasi ke suatu sistem di dalam tangan itu. Ya, dalam itu ternyata ada jiwa Baizi yang lagi terdiam. Di sana Muchang pun bertanya, Apa ini garis biru?" Garis biru yang menghubungkan tangannya dia kepada Baizi. Ternyata tangan dari Muchang dengan garis biru itu bisa menggerakkan tubuh dari Baizi. Sepertinya Muchang sekarang sudah mengerti. Lalu tingkat sinkronasi diaktifkan yang membuat Muchang ketarik ke dalam sistem itu. Ketika ia membuka mata, ternyata jiwa Baizi tersimpan di sistem itu. Muchang pun bertanya, "Baizi, itu nona besar Baiziku. Bagaimana keadaanmu?" Ternyata nona Baizi terdiam di sana. Ya, dia sepertinya sedang tertidur, tapi tidak pasti apakah dia tidak mati. Ketika Muchang melihat itu, ia ditarik kembali ke dunia asalnya. Muchang pun berkata, "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Baizi. Nona besar Baizi, kau adalah arti semua dari sisa hidupku." Lalu seketika Muchang ditarik kembali ke dunia asalnya. Ia pun melihat Baizi yang terdiam depan matanya. Ia mengelus pipinya. "Aku tidak akan lupa. Aku tidak lupa, nona besar. Baizi, kau adalah arti semua dari sisa hidupku sekarang." Namun ada seseorang yang datang menemui mereka berdua. "Itu monster! Kita menemukan monster!" Ternyata dia adalah pemuka agama di tempat ini. Dia berkata dan berteriak-teriak bahwa Muchang dan juga Baizi monster. Dan ia juga berkata, "Tuhan, tolong bebaskan orang yang malang ini." Ya, Muchang yang melihat pemuka agama itu, ia sudah tahu bahwa pemuka agama itu terinfeksi juga oleh zombie. Namun pemuka agama itu terus berteriak dan memanggil-manggil.
Kamu monster, mengaku ingin membebaskan orang lain. Yang bisa membersihkan dunia ini hanyalah aku. Dan ia membawa banyak sekali pengikutnya. Aku adalah utusan dewa. Namun Muchang di sana berpikir sambil melihat orang-orang itu. Mereka ternyata sekumpulan orang-orang dari dewa abal-abal. Sama telah digigit oleh zombie di sini. Dan kelihatannya menjadi zombie hanyalah masalah waktu bagi mereka. Dan mereka di sana mengikuti perintah dari ketua mereka. Ketua mereka mengatakan bahwa ujian dari Tuhan adalah untuk melenyapkan yang di depan mereka. Dan seketika orang-orang itu pun menuruti pemuka agama di sana untuk membunuh kedua orang di depannya. Seketika Muchang pun bergerak untuk menghindari serangan itu. Tetapi Muchang tidak bisa membunuh orang-orang ini karena orang-orang itu masih tidak sepenuhnya menjadi zombie. Ia pun ragu-ragu. Terlihat di belakangnya ada orang yang menusuk Muchang. Namun Baizi datang untuk menyelamatkan Muchang di sana. Mau tidak mau, Muchang pun menggorok leher dari orang-orang di sana. Terlihat pemuka agama semakin kesal dan menyuruh mereka semua untuk membunuh dua orang itu. Kita tidak boleh mundur. Ini semua adalah kehendak dewa. Diperlihatkan sistem pun muncul kembali. Sistem itu pun memberikan misi membersihkan gereja. Yang dimana sekarang Baizi dan juga Muchang harus melawan semua orang yang terinfeksi di dalam gereja ini. Terlihat mereka dikepung sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Terlihat Baizi dengan tidak sadar dirinya menyerang begitu saja. Terlihat juga Muchang menyerang beberapa orang terinfeksi. Mereka semua menyabet orang-orang di sana. Tetapi anehnya semakin mereka membunuh orang, semakin orang-orang itu berdatangan terus-menerus. Tidak bisa dilakukan satu persatu. Dan terlihat juga pemuka agama di sana memanas-manasi pengikutnya untuk membunuh dua orang di depannya itu. Karena baginya, bunuh mereka, darah mereka bisa menyucikan diri kita. Seketika itu, Muchang pun tidak segan-segan lagi. Di sana ia berpikir untuk mulai membunuh raja dari orang-orang sampah ini terlebih dahulu. Belati dari Muchang melilit leher dari pemuka agama itu. Muchang pun berkata, sekaranglah waktunya. Dan pemuka agama itu lehernya terputus bucat-bucat. Kau sudah bisa bertemu dengan dewamu sekarang, kata Muchang. Pada saat yang sama pemuka agama itu meninggal. Muchang berkata pada yang lainnya, masih mau dilanjutkan lagi kah? Dan pengikutnya itu pergi begitu saja. Karena rajanya telah meninggal, aneh sekali. Lalu karena misi telah selesai, Muchang mendapatkan hadiah, yaitu obat-obatan. Muchang bertanya pada Baizi, kamu mau ini Baizi? Baizi hanya terdiam saja karena jiwanya sudah tidak ada dalam dirinya. Lalu Muchang pun memberikan obat-obatan itu kepada Baizi, yang membuat luka-luka di tubuh Baizi sembuh seketika. Ya, obat-obat itu sekarang berguna pada Baizi. Lalu Muchang berkata mendekatkan wajahnya pada Baizi. Hei Baizi, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Lalu diperlihatkan di toko serba ada, ternyata Muchang di sana mengganti pakaian dari Baizi. Malu-malu, Baizi sekarang terlihat sangat cantik di mata Muchang. Lalu Muchang mengambil beberapa botol kaleng untuk minum di masa depan. Tetapi di sana ia melihat juga ada aura manusia. Dan diperlihatkan benar saja ada manusia lain di sana yang turun dari tangga. Lagi-lagi ada orang yang meminta makanan gratis di sini. Dengar ya bocah, kami yang membunuh zombie-zombie di sini. Kamu boleh mengambil makanan sih, tapi tidak boleh menyentuh makanan yang berkualitas tinggi dan daging kalengan, mengerti? Diperlihatkan tidak mau cari ribut, Muchang dan juga Baizi pergilah dari sana. Terlihat beberapa orang di sana melihat Baizi sangatlah cantik. Ya, karena sudah mendapatkan makanan di sini, gadis cantiknya punya kita. Dan mereka semua langsung ingin menangkap Baizi. Tapi Muchang sangat marah menegaskan mereka semua untuk mundur dan jangan berani menyentuh dari wanita ini. Seketika orang-orang itu dikeplak kepalanya. Kau lupa lagi peraturannya. Rupanya dia adalah ketua tim di sini. Seorang wanita yang ketua tim itu berkata untuk tidak menyinggung para penyintas yang datang ke sini. Ketua tim juga menyadari bahwa Muchang dan juga Baizi ini mempunyai aura membunuh yang kuat. Jika ia tidak ada dan anak buahnya bertarung, mungkin anak buahnya mendapatkan masalah. Lalu wanita itu juga berpikir untuk membuat Muchang bergabung dengan timnya. Ia memegang tangan Muchang dan dia mengenalkan diri bahwa namanya Yunhu.
kapten dari tim ini, Yunhu juga menawarkan bergabung pada tim ini. Dan juga nanti akan ada imbalannya, yaitu fasilitas dan juga makanan. Namun para anak buahnya pun menegaskan jika mereka bergabung nanti makanan kita berkurang. Dan mereka mungkin hanyalah orang bodoh dan tidak berguna. Lalu diperlihatkan di toko serba ada itu terjadi chaos dan ada orang yang berlari. "Tolong, Kapten, itu zombie mutan." Yunhu pun berkata untuk pergi dari sini dan pasang ledakan di pintu masuk. Yang lainnya, "Cepatlah keluar, ini zombie mutan." Yunhu juga berkata pada Muchan, "Hei, jika kau ikut bersamaku, aku akan mengambil lebih banyak makanan untukmu." Tetapi Muchan melihat sistemnya, mendapatkan misi membunuh zombie mutan itu. Namun Muchan menolak tawaran dari Yunhu. Ia menolak untuk bergabung dalam tim. Terlihat Yunhu segera berlari ke arah zombie mutan itu. "Ya sudahlah, tidak pedulikan kau. Ayo kita bergerak duluan." Terlihat Muchan dan juga Baizi pergi ke lantai 2. Dan ia segera mengecek barang di sana, mengambil barang persediaan yang ada di sana, yaitu korek api, senter, dan juga beberapa hal. Muchan juga menemukan suatu ruangan di dalamnya. Ya, mereka harus menunggu di situ. Diperlihatkan monster itu semakin mengamuk, namun Yunhu tidak bisa melawan monster itu. Mereka semua pun berkata dan mengkhawatirkan kapten mereka. Kapten mereka menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa dan sekarang segera ledakan monster itu. Namun gawatnya, kaki Yunhu tidak bisa bergerak pada saat ini. Terlihat zombie mutan ingin menerjang ke arahnya. Pada saat yang sama, Muchan segera menorong Yunhu di sana dan tangan dari zombie mutan terpotong oleh belatinya. Terlihat Yunhu pun berterima kasih. Tetapi Muchan berkata, "Jangan salah paham, aku datang ke sini bukan untuk membantumu. Ya, harus ada timbal baliknya. Kamu dan bawahanmu segera pergi dari sini." Ya, mau tidak mau, bawahannya bersama dengan Yunhu harus pergi dari tempat ini. Lalu diperlihatkan Muchan melawan zombie itu yang telah bangkit kembali. Muchan segera melemparkan belati ke arahnya. Namun belati itu tidak terasa apa-apa bagi zombie mutan itu. Seketika Muchan pun dilemparkan ke tembok. Dan juga Baizi dilemparkan ke tembok. Namun ada belati yang dilemparkan dan mengenai kaki dari zombie mutan itu. Seketika Muchan dan juga Baizi bekerja sama melawan zombie mutan itu dan menusukkan tangannya ke dalam perutnya. Seketika sudah berakhirlah pertarungan mereka. Terlihat Muchan kelelahan sekali. Ia hampir saja menguras seluruh tenaganya. Namun Baizi terlihat juga kelelahan. Ada sistem yang berbunyi karena misi telah selesai, yaitu mengakses imprint. Dan dimana Muchan sekarang bisa mengambil esensi dari energi para zombie itu. Dan menariknya, membuat chip di tangannya. Dan seketika chip itu dikenakan kepada Baizi yang membuat Baizi sehat kembali. Muchan pun berkata, "Apa? Imprintnya jadi chip dan chip itu diserap oleh Baizi." Dan Baizi menjadi bugar kembali. Dan terlihat imprint itu masih level 1. Diperlihatkan di pusat kota, ternyata kota sudah dikerubungin oleh para zombie. Di sana ada Baizi dan juga Muchan yang melawan para zombie itu. Dari sistem menunjukkan bahwa tingkat sinkronasi mereka sudah naik ke 7%. Para zombie yang meninggal diambil beberapa imprint dari tubuhnya untuk nantinya bisa dikembangkan ke tubuh Baizi. Terlihat di balik tembok ada seseorang yang melihat mereka. Muchan menyadari hal itu. Dan Muchan segera menangkap orang itu. Ternyata orang itu berdua. Dan salah satunya memegang peledak di tangannya yang membuat ledakan asap besar terjadi di sana, membuat Muchan dan juga Baizi kehilangan jejak mereka itu. Muchan bertanya, "Baizi, arah itu menunjukkan ke asosiasi serigala putih. Apa kamu masih mengingatnya?" Namun Baizi diam saja. Sepertinya Baizi ini sudah hilang ingatan. Lalu diperlihatkan mereka telah sampai di asosiasi serigala putih, tempat asal-usul mereka. Bangunan megah itu dilindungi oleh beberapa formasi ledakan petir. Terlihat di dalam gedung itu ada seseorang yang melihat dan berkata, "Hah, Muchan, ternyata kau masih hidup."
diperlihatkan ke Muchang. Muchang mengambil perban dari sistem itu untuk memperban tangannya supaya tidak terlihat itu tangan bioteknologi. Muchang berpesan pada Baizi untuk tetap di luar karena Muchang akan masuk sendirian. Ketika Muchang masuk sendiri ke sana, ternyata ada dua orang yang tadi Muchang temui. Ternyata ada jebakan laser yang aktif di dalam gedung itu. Tetapi Muchang sudah mengetahui hal itu, ada perangkap memang di sini. Ketika Muchang mempergoki, dua orang itu menginjak jebakan yang ada di gedung Asosiasi Serigala Putih membuat mereka terikat terbalik dari lantai. Tetapi ada seorang yang turun dari tangga atas dan ia berkata, "Baguslah, kau masih hidup." Muchang melihat ke arah orang itu. Muchang mengenalnya dan berkata, "Ya, kau juga masih hidup." Terlihat mereka berdua mengobrol di ruang tamu. Dan memang benar, dua orang yang tadi terikat itulah anak buah dari Zoyan, orang di asosiasi gedung Serigala Putih ini. Ternyata kenalan dari Muchang. Ia juga bertanya, "Jika aku tidak salah tebak, kau muncul seorang diri. Apakah itu artinya?" "Ya, direktur dan yang lainnya sudah tiada," kata Muchang. Muchang bertanya pada Zoyan, "Para anggota asosiasi kebanyakan juga tidak di sini lagi?" Zoyan menjawab, "Waktu itu yang tidak ikut dalam misi cuma aku. Sekarang semua yang berada di sini adalah penyintas di sekitaran sini saja." Terlihat ada wanita yang datang. Pelayan itu memberikan minuman, tetapi ia juga terjatuh pada saat yang sama, yang membuat Zoyan cukup kesal. Zoyan berkata untuk enyahlah dari hadapannya. Muchang bertanya, apakah itu orang dari Dongxing? "Ya, sebelumnya Dongxing dimusnahkan oleh kami, Serigala Putih, dan orang yang masih hidup diperbudak oleh Asosiasi Serigala Putih." Zoyan juga bertanya, apakah Muchang ingin bergabung lagi dengan asosiasi ini? Muchang menjawab dan menolak hal itu. Muchang juga menginginkan senjata dari gedung Asosiasi Putih, tetapi tidak diizinkan oleh Zoyan. Tapi pada akhirnya Zoyan mengizinkannya. "Ya sudahlah, tapi membuatmu tetap tinggal memang tidak bisa. Jadi pergi ambillah senjata itu." Ketika Muchang ingin mengambil persediaan persenjataan, ia tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya sangatlah berat baginya dan tidak bisa berdiri lagi. Selang beberapa lama, ia terlihat terikat dan ia disiram oleh air. Sudah waktunya bangun. Ternyata Muchang tidak sendirian di sana, ada orang lain juga. Muchang berkata bahwa dari awal sudah merasa aneh. Ada dua orang yang mencuri ransel dari Muchang dan larinya ke sini. Dan ternyata benar, Zoyan adalah dalang di balik semua ini. Ia berkata bahwa orang kuat seperti Muchang harus dipancing untuk datang kemari. Dan Baizi sangat mudah ditipu. Muchang pun khawatir tentang Baizi. Zoyan menjelaskan bahwa Baizi itu sepertinya sudah dicabik-cabik oleh para zombie, yang membuat Muchang sangatlah kesal pada Zhao Yun ini. Muchang memikirkan Baizi yang entah kemana sekarang ini, dan apakah benar sudah dicabik-cabik oleh para zombie. Muzan yang kesal, ia berteriak, "Zoyan, kau akan menyesal nanti." Namun Zoyan pun memanggil dua prajuritnya. Cepat bawa dia kemari." Terlihat ada seorang anak perempuan yang duduk di tahta. Terlihat Muchang mengenali perempuan itu. Itu nona besar dari Dongxing. Zoyan menjelaskan bahwa dirinya sangat mencintai Nana, yaitu nona dari Dongxing ini. Sejak pertama kali bertemu langsung jatuh cinta. Tapi Nana menolak dirinya dan ingin kabur. Maka dari itu dikarenakan pertikaian awal dari Asosiasi Serigala Putih dengan Dongxing, yang membuat Nana tidak bisa menerima Zoyan dari Asosiasi Serigala Putih. Terlihat prajurit dari Zoyan juga mengambil pelayan yang tadi menyiapkan air itu, mengambil sampel darahnya. Zoyan bertanya, "Tadi kamu ingin memberikan informasi rahasia padanya ya? Sengaja jatuhkan gelas itu dan sekarang seret dia ke bawah. Kalian sendirilah tangani dia." Zoyan juga mengambil sampel darahnya. Sampel darahnya itu dituangkan dan dicampurkan entah dengan apa. Zoyan berkata, "Mereka memberitahuku cara untuk memiliki selamanya, dan sampel darah itu diminumkan ke nona dari Dongxing." Muchang berkata bahwa Zoyan ini sudah gila otaknya dan lama-kelamaan darah juga akan habis. Zoyan berteriak, "Tidak perlu kau katakan itu. Aku mencintainya, aku mencintai selamanya. Walau harus memberikan darahku padanya juga tidak masalah. Ya, kita akan bersama-sama." Sepertinya nona dari Dongxing ini terkena penyakit atau sudah terinfeksi, makanya harus disuntikan darah asli dari seseorang.
Tetapi terlihat Muchan selama ini hanya berpura-pura. Ia melepaskan ikatan dengan begitu mudahnya dan mengikatkan belati ke tubuh dari Zoyan dan membuat Zoyan terpotong tubuhnya. Muchan juga berkata, "Aku akan menghabisi semua ini sebelum kalian berubah menjadi iblis sungguhan." Muchan juga melihat nona kecil, Nona Doxing. Ia ingin menyelamatkannya tetapi ia tidak bisa. Tetapi wanita itu membuka matanya dan seperti ingin menyerang Muchan. Diperlihatkan Zoyan yang sudah sekarat. Ia tidak bisa tahu harus bagaimana lagi. Ia menekan tombol di tangannya dan ledakan tempat itu seketika membuat mereka berdua terhempas. Nona itu menindih badan Muchan. Nona itu berkata, "Aku sudah menyelamatkanmu tadi. Selanjutnya kau harus menurut padaku." Muchan bertanya-tanya, "Kenapa kau bisa sadar? Kenapa kau mau membantuku?" Nana menjawab bahwa Muchan lebih waras ketimbang Zoyan. Dan ia juga menjelaskan bahwa di sini ada jalur rahasia untuk keluar. Namun Muchan menggendong Nana dan mendudukkannya ke kursi dan mengikatnya. Nana pun terkejut melihat hal itu. Apa yang ingin Muchan lakukan? Dan Muchan menggeser lantai di bawahnya itu dan masuk ke sana. Terlihat pintu terbuka. Ada beberapa anak buah dari Zoyan yang melihat bosnya mati. Nana memberitahu mereka berdua bahwa orang yang membunuh bosnya itu ada di bawah sana. Tetapi anak buah dari Zoyan tidak mendengarkannya karena bosnya telah mati. Maka dari itu mereka semua ingin mencoba seperti apa rasanya Nana, nona dari Doxing. Dan ketika mereka ingin menggerayangi Nana, diperlihatkan ke suatu ruangan yang berisi pedang katana. Ya, pedang katana ini diambil oleh Muchan. Dan Muchan berkata bahwa pedang ini adalah pedang dari serigala putih. Terlihat pakaian Nana dibuka setengah, tetapi pedang katana melesat ke arah mereka semua. Dan pada saat yang sama, Baizi pun muncul dan mengambil pedang katana itu dan menebas semua orang di sana, yang membuat nona dari Doxing itu terkejut melihat mereka mati seketika. Muchan bertanya, "Baizi, jangan-jangan kau sudah mengingat semuanya ya?" "Ya, tidak apa-apalah, setidaknya simbol asosiasi serigala putih sudah kembali ke tanganmu ya, Baizi." Dan Muchan menarik tangan Baizi untuk keluar dari sini secepatnya. Namun Nana mengikuti mereka berdua sampai pintu luar. Nana mau diantarkan ke tempat yang aman terlebih dahulu, tapi Muchan menolaknya. Dan Nana terus-menerus menangis dan memeluk Muchan sehingga Muchan tidak bisa pergi. Muchan melihat Baizi. Baizi sudah bertindak, dan kalau Baizi sudah bertindak akan ada hal yang gawat. Muchan pun berteriak kepada Nana, "Hei, kau kira aku tidak berani melakukannya ya?" Nana berkata bahwa lakukan saja, lagi pula aku pasti mati. Terlihat Muchan pun menggerakkan pistolnya ke arah Nana. Tetapi ketika Nana membuka matanya, Muchan tidak jadi menembak. Muchan berkata bahwa pelurunya telah habis. Dan pada akhirnya Muchan berjanji pada Nana untuk mengantar Nana sampai ke kota H, yaitu kota aman.